Langsung aja, kita akan memulai untuk webinar hari ini, tips supaya nggak kena margin call. Jadi, sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih, mungkin yang baru join juga. Di sini saya dengan Hana Dalimunte, Trading Advisor untuk Ekelp Academy. Nah, sebenarnya kenapa sih saya mengambil atau mengupas dan membahas tentang margin call? Karena belakangan ini di Ekelp Academy itu banyak banget yang join di Ekelp khususnya untuk yang forex kayak gitu. Dan di sini banyak banget member yang masih newbie, baru join, terus udah kena MC kayak gitu. Karena tujuannya itu mereka tuh hanya mau profit. Yang utama dan pertama adalah profit. Kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya trading itu pasti ada profit, tapi ada loss-nya juga gitu. Jangan cuma mikirin kesenangannya doang, tanpa memikirkan ya kerugiannya kayak gitu kan. Nah, oke, kita coba langsung masuk ke materinya. Nah, di sini kan sebenarnya trader itu banyak ya yang menyebabkan bisa kena margin call. Misalnya nggak bisa atur money management, terus overloadnya terlalu berlebihan, terus greedy, sekali masuk langsung banyak, habis itu ikut-ikutan teman. Nah, hal-hal kecil yang kayak gini tuh malah berimpact besar kayak gitu, malah jadi buntung, bukannya untung malah rugi gitu kan. Nah, di sini sebenarnya banyak sih penyebab trader itu bisa margin call. Cuma hasil riset, hasil survei, hasil dari nanya ke beberapa member, ke beberapa temen, ke beberapa traders, apa sih yang bisa bikin orang itu kena margin call? Kenapa? Kayak gitu kan. Kenapa sih kok bisa ya kena margin call? Ya, hal-hal kayak gini cocok untuk bisa ditanyain ke member yang baru atau yang newbie gitu, yang pemula. Beda halnya kalau misalnya mau nanya ke yang profesional trader. Contoh kalau misalkan ke Pak Gema udah nggak lagi tuh kena margin call ya bisa aja gitu kalau misalkan emang lagi apesnya. Tapi kan kecil kemungkinan bisa kena margin call karena udah tahu teknisnya, udah tahu arahan sinyalnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, banyak kan pemula nih yang masih nol pengetahuannya, yang masih mau coba-coba trading, khususnya di forex, itu tujuannya cuma mau coba-coba, tujuannya cuma mau profit, tanpa memikirkan kerugiannya. Padahal nggak cuma profit, tapi bisa loss juga kayak gitu. Nah, di sini saya merangkum secara keseluruhan. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan MC. Itu yang pertama karena ikut-ikutan teman gitu. Jadi misalkan kalau misalkan ada sinyal, oke, buy XAUSD atau gold sekian harganya, terus nanti ikut-ikutan berbondong-bondong ikutan buy. Terus nanti ada lagi nih updatean sinyal dari temennya, misalkan sell. Terus kita eh, tanpa punya technical analisa, kita ikut-ikutan juga untuk sell. Padahal kalau kita cuma modal ikut-ikutan temen, ya mending kalau misalkan teman kita itu analisanya benar. Tapi yang ada malah menjerumuskan kayak gitu. Jadi memang ini nggak rekomendasi untuk ikut-ikutan teman. Nah, terus yang kedua, nggak bisa mengatur lot yang sesuai. Artinya modalnya kecil. Katakanlah modalnya itu $100, which is itu 1 juta. Nah, modal dengan $100, opennya 1 lot. Ya ketahanannya tuh nggak akan cukup dengan modal $100. Jadi memang harus atur sesuai dengan lotnya. Dengan modal $100, ya lot yang idealnya itu opennya itu harus 0,01. Nanti kita di sini akan uh, masuk ke sesi. Kita akan bahas sedikit banyak untuk perhitungannya ya. Jadi biar teman-teman nih yang baru memulai trading forex supaya terhindar dari margin call, itu harus tahu juga berapa sih risk
resikonya yang harus dipersiapkan dari modal, kayak gitu. Terus yang ketiga nggak bisa mengambil keputusan saat close posisi atau menahan posisi. Ya mau gimana ngambil keputusan kalau misalkan kita aja nggak bisa nganalisa market gitu. Kita aja sebagai trader ikut sinyal itu hanya ikut apa ya? Kayak ikut musiman aja gitu. Kalau buy ya udah ikut buy, kalau sell ikut sell kayak gitu. Kan sebenarnya kan di sini yang perlu didasari itu adalah pengetahuan basic dasarnya dulu gitu. Supaya kita yakin, oh market XAUSD nih trennya lagi bullish. Oke, berarti persiapan untuk mengambil misalkan posisi buy kayak gitu. Atau misalkan lagi trennya lagi bearish, nanti kita persiapan untuk posisi sell gitu. Dan yang terakhir ini nggak bisa fokus dengan apa yang ditradingkan. Misalnya ini banyak banget nih yang baru open posisi masuk di XAUSD. Terus ada news, ada info untuk buy misalkan GBP JPY. Terus ngambil entry posisi lagi, udah dua tuh, udah XAUSD, udah GBP JPY. Habis itu ada posisi lagi, ada rekomendasi lagi tanpa kita menganalisa lebih lanjut dulu. Audi JPY misalnya. Terus ambil lagi deh posisinya. Alhasil yang diambil posisi itu udah 3 entry. Nah ini kan jadi nggak fokus ya. Lebih baik kan kita fokus dalam satu pair, misalnya XAUSD. Ya udah, kita fokus aja dulu di XAUSD sampai target yang udah kita tentukan. Nah, terus di sini sebelum kita memulai, di sini saya mau coba ngasih perhitungan. Teman-teman jelas nggak untuk di sini saya kasih contoh? Kalau oke, udah jelas ya. Misal nih, di sini kan tadi kita bahas tentang penyebab trader kena apa traders itu bisa margin call tuh kenapa? Tadi kan ada 4 poin. Nah, sebelum kita bahas untuk ke solusinya gimana supaya kita nggak kena margin call, itu teman-teman harus tahu dulu nih basic dasarnya. Berapa sih idealnya atau berapa sih lot yang dipersiapkan untuk trading di forex, karena kalau di futures atau di forex market itu kan dia lebih high volatile, dia lebih resikonya lebih tinggi, resiko untuk marketnya gitu kan dibanding di saham, karena kalau di saham itu kan dia lebih slow, lebih lebih low risk gitu. Kita mau di saham itu kalau nyangkut sahamnya selagi kita nggak sell ya udah dia akan stagnan gitu, tapi tunggu trennya sampai kita bisa jual sahamnya gitu. Tapi kalau di forex ya uangnya kita hilang kayak gitu. Nah, di sini kita akan bahas untuk yang modal apa ya? Idealnya lah kalau misalnya nih contoh. Misalkan kita mau trading dengan modal $100, ya kan? Nah, kita harus siapkan risk trading kita paling enggak itu 10%. Nah, dari 10% ini, sorry, $100, 10% dari $100 itu kan $10, ya kan? Nah, udah ketemu nih. Kita bisa batasi sekali trading itu kalau misalkan kita loss itu bisa $10, dan kalau mau profit tak terhingga sebenarnya bisa aja gitu, mau sampai berapapun bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau batasi untuk risk rewardnya 1:1 misalnya, berarti untuk profitnya itu bisa 10% juga. Ini. Nah ini risk rewardnya itu berarti 1:1, ya kan? Jadi sekali trading bisa loss 10%, $10 dan bisa profit juga $10. Kayak gitu. Ini biasanya nih kalau di E-Club, sinyalnya itu kan
dianalisa nih sama tim analis Eclop Academy dengan harga entry, terus udah pasang TP sama pasang SL. Nah, biasanya itu kalau misalkan untuk traders, kita uh, memberikan sarannya itu untuk kerugian dan keuntungannya itu dibatasinya itu dengan risk reward-nya itu 10% dari modal. Terus abis itu, misalnya lagi nih, coba saya mau ngasih pertanyaan buat teman-teman. Misalnya, sekarang misalnya nih, kan di Eclop itu per favorit per favoritnya itu kan XAUSD atau gold. Nah, misal jika bergerak XAUSD ini di 1830 ke 1830 titik 10 salah. Nah, kalau ini bergerak dalam pergerakannya itu dalam pergerakannya adalah 1 pips. 1 pips. Kita akan konversikan ke jumlah lot berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalkan pergerakan XAUSD itu 1830.00 ke 1830.10. Nah, pergerakannya itu adalah 1 pips. Kita akan konversikan ke dalam jumlah lotnya itu berapa? Kalau yang tahu jawabannya bisa langsung jawab di chat. 0,01 lot, 0,1 dolar profitnya. 0,01, oke. Ya, hampir rata-rata jawabannya benar. Ya, di sini berarti teman-teman udah sedikit paham ya. Jadi memang kalau kita trading 0,01 lot, ini kita dapat 1 pips. Ya kan? Berarti ini dapatnya 0,1 dolar. Kayak gitu. Terus lanjut lagi, misal kita trading di 0,1 lot. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita trading di 0,1 lot. Nah, ini kan dapat 1 pips kan berarti kan. Nah, ini dapatnya itu berarti 1 dolar. Nah, terus kalau misalnya kita trading 1 lot, ini dapatnya 1 pips. Berarti dapatnya itu 10 dolar. Ya kan? Berarti dengan dana 100 dolar, kita hanya boleh trading 0,01 lot. Clear ya? Kenapa? Karena kalau misalnya kita trading 0,1 lot per 1 pips nya itu 1 dolar, itu 1 dolar. 1 dolar. Terus kalau kita trading resikonya misal 10 pips nih, 50 pips. Resiko kita itu kan kita kan trading itu misalkan 100 dolar nih. Nah, misalkan kita resikonya itu 50 pips. Berarti resiko kita di sini itu 50 pips, tradingnya 0,1 lot. Salah. Tradingnya 0,1 lot. Nah, kita rela untuk hilang itu 50 dolar.
ya kan? Nah, ini kita udah hilang 50% dari modal, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita trading hanya 0,1 lot aja, kita udah dapat 50 pips. Resiko kita resiko kita hanya $5 gitu. Kayak gitu. Nanti di sini kalau masih ada yang nggak paham boleh langsung tanya, misalkan modalnya kalian berapa, terus kalian mau dari modal berapa, idealnya itu berapa. Nah, terus gimana sih solusinya? Ini langsung aja ya ke ke solusinya untuk kalau misalkan untuk tadi kan lebih ke case-nya ya, masalahnya yang bisa menyebabkan traders itu kenapa bisa margin call. Nah, lanjut kita ke solusinya. Gimana sih caranya supaya traders pemula, kita fokus ke yang memang traders pemula yang baru banget mau mulai trading forex supaya margin call ini kan kayak pembunuhan yang paling utama di forex market kan. Itu supaya kita terhindar, supaya at least kita bisa menyangkal supaya kita nggak kena margin call gitu. Yang pertama itu solusinya, pertama itu jangan over trade. Nah, kalau di e-club membership ini, Pak Gema itu selalu memberikan briefing, oke yang baru join e-club, atur lotnya ya, jangan kebanyakan. Dan Pak Gema tidak selalu menyarankan untuk trading di forex yang pemula dengan modal besar. Misalkan, Mbak saya punya uang 100 juta, terus saya mau mulai trading forex. Ya, mau dapat cepat keuntungan ya memang trading untuk di futures market, tapi atur money manajemennya gitu. Jadi memang nggak disarankan langsung seabrek-abreknya 100 jutanya masuk ke forex kayak gitu. Tapi kita saraninnya untuk startnya idealnya itu kalau di Eclub Academy itu dengan uh, 50 sorry dengan 10 juta dulu kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ditawarin ada yang minimal depositnya itu 100 juta, ya saya nggak mau menyebutkan brokernya ya, tapi ada beberapa yang memang minimal deposit harus 100 juta. Minimal harus deposit itu satu lot. Aduh itu mendingan kalian harus dipikirkan dulu gitu. Karena di Eclub itu nggak menyarankan untuk trading dengan jumlah lot yang besar dulu gitu. Karena kalau kalian kejedot, kalian babak belur, uangnya hilang, loss, ya mau gimana, mau minta balik juga susah gitu kan. Karena udah hilang uangnya gitu. Terus tidak disarankan overload dalam trading. Hampir mirip kayak yang tadi, kayak yang pertama ini, jangan over trade. Ini kayak lebih ke jangan terlalu greedy gitu kan, supaya nggak yang berlebihan untuk tradingnya. Di sini gunakan lot ideal yang sesuai dengan modal trading dan money management. Jadi memang tetap balik lagi ke yang awal kayak gitu. Jadi memang harus dipersiapkan risk ratio-nya itu 1 banding 1. Jadi modalnya itu harus persiapan untuk kehilangan duitnya itu ya 10% dari modal. Tadi kalau misalkan katakanlah $1.000 nih depositnya atau 10 juta. Berarti kan 10%-nya itu kan $100. Berarti kalian harus siap untuk bisa take profitnya itu ya 10% dari $1.000 kayak gitu. Nah, di sini udah ada nih pertanyaan, tapi nanti kita tampung dulu ya pertanyaannya. Di sesi terakhir saya akan coba memfilter pertanyaannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir di webinar hari ini. Kita sedikit lagi akan selesai kok guys untuk webinarnya. Ini masuk ke yang selanjutnya. Nah, jangan langsung menjadikan trading ini sebagai penghasilan utama. Misalkan udah banyak yang suka cerita ke saya itu dia rela untuk menjual sawahnya atau tutup bisnisnya terus mau
mau trading for living gitu, maksudnya kayak ya udah kesehariannya itu untuk trading aja. Hey, jangan, kalau menurut saya tuh kayaknya itu nggak rekomendasi karena trading itu sama kayak bisnis, ups and downs, ada profit ada loss-nya. Ya kalau misalnya kalian nggak tanam dulu basic dasar pengetahuannya ya better jangan menjadikan trading itu sebagai penghasilan utama sih. Better trading itu jadi passive income karena kalau kalian udah dapat penghasilan dari usaha, dari bisnis, dari ya apapun gitu pekerjaan kalian, tapi ya kalian mau dapat uang tambahan ya dari trading gitu. Jadi nggak sedikit trader pemula yang menginginkan trading langsung bisa menjadi penghasilan utama kayak gitu. Jadi memang teman-teman harus lebih hati-hati dan lebih apa ya lebih bijak lah kalau mau ngambil keputusan untuk trading itu sebagai penghasilan utama. Ya memang kalau modal kalian besar, keuntungan kalian akan besar. Tapi kalau modal kalian eh, katakanlah misalkan masih receh gitu kan, mau coba-coba dulu, ya nggak masalah mau coba, tapi ya harus tahu dulu gitu resikonya, harus coba dengan pengetahuan technical analisisnya dulu, basic dasarnya dulu, baru habis itu real trading. Jadi belajar dulu, habis itu coba demo account, habis itu baru real trading kayak gitu. Terus gunakan dana dingin atau uang sampah. Di sini Pak Gema juga selalu menekankan kalau misalkan trading itu harus gunakan uang sampah. Maksudnya uang sampah ini bukan uang yang kategorinya itu kayak konotasinya itu kayak uang yang kotor kayak gitu bukan, tapi lebih ke kalian nggak terpaku dalam uang yang kalian gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Artinya uang ini kalian mau mau ada nggak masalah, mau nggak ada juga nggak masalah gitu, yang bukan jadi kebutuhan. Nah, sering kali saya melihat itu seorang trader itu kayak maksa untuk dirinya itu trading dari gajinya. Nanti kalau misalkan rugi, kalau misalkan loss kan kayak saya udah nggak punya tabungan lagi atau saya udah nggak punya pegangan lagi nih. Karena udah yang dipakai itu uangnya uang apa uang keseharian gitu makanya nggak direkomendasiin better ya lebih baik uangnya uang sampah gitu uang dingin. Nah, terus juga bikin trading yang terkonsep. Yang trading terkonsep itu maksudnya yang tadi kita harus fokus nih sama satu pair misalnya. Ya udah kalau lagi trading XAUSD, gold ya udah XAUSD aja, gold aja. Jangan ada sinyal GBP/JPY rekomendasi ikutin. Terus apa AUD/JPY terus diikutin semua ada rekomendasi diikutin. Entry langsung ada 5 posisi. Ini tuh nggak rekomendasi untuk sekaligus masuk ke dalam 5 posisi. Karena kalau misalkan yang tiganya nyangkut, kalau duanya profit kan berarti kan teman-teman kan berarti kan merasa kayak ya pasti langsung hopeless, langsung sedih gitu tradingnya kok saya loss terus nih Mbak. Ya padahal dilihat historinya juga loh Bapak ya ya kenapa harus ambil entry posisi yang terlalu banyak gitu. Nah, terus abis itu yang selanjutnya ini oke, nah di sini itu saya mau memperkenalkan juga untuk Eklub Academy. Jadi di Eklub itu nggak cuma rekomendasi sinyal aja, nggak cuma dikasih entry posisi harus buy, sell, pair apa misalkan lagi direkomendasiin, tapi biasanya bocoran kalau misalkan di Eklub itu sinyal yang paling disukain sama Pak Gema, favoritnya itu tuh gold atau XAUSD kayak gitu. Karena memang ya mungkin eh, lebih mudah dianalisa dan memang volatilnya juga ya lebih sebenarnya lebih gampang untuk dianalisa sih kalau untuk gold. Terus, nah di sini sedikit banyak memang kalau misalkan di eClub itu kan sering share testimoni ya. Nah di sini what our member says, jadi memang yang selalu teman-teman eClub member di eClub Futures khususnya yang memberikan sharing yang udah, nah ini kan di sini banyak banget nih ngasih testimoni gold, ya memang lebih sering gold kayak gitu. Jadi buat temen-temen nih daripada suntuk gak arah gold misalkan, nah mau kemana, mau ke atas atau mau ke bawah, terus bingung trennya ini kayak gimana, ya teman-teman bisa langsung kontak ke Ecop Academy
untuk nanya, untuk konsultasi, untuk bisa um, sharing kesulitannya tuh masalahnya di mana, terus biar bisa dapat edukasinya juga. Karena di klub selain dapat gabung komunitas, dapat member, maksudnya kayak kalian bisa dapat grup discussions juga, bisa tanya jawab sama member-member yang ada di aktif nih, yang aktif di e-club. Terus dapat mentornya juga kan, di guide sama Pak Gema, dikasih arahan untuk tradingnya itu entry di harga berapa, pasang TP di berapa, SL-nya berapa, terus dikasih arahan untuk um, harus entry posisi, maksudnya kayak oke, buy di berapa, terus nanti teman-teman bisa langsung eksekusi, terus juga teman-teman bisa dapat live trading bareng sama Pak Gema. Nanti oh ya, informasi juga di akhir Maret ini kita akan ada live trading juga. Jadi teman-teman yang join di e-club futures nih, khususnya nih yang di sini kan kalau teman-teman lihat ada satu e-club launch futures yang membersnya itu ada 383 sama e-club launch futures platinum yang membersnya itu ada 407. Ini semua member khususnya yang platinum sih. Kalau yang platinum itu bisa dapat akses untuk bisa bareng trading sama Pak Gema. Jadi nanti ya semua di sini member-member yang di 407 orang ini bisa mengikuti dan menyaksikan tradingnya sama Pak Gema. Pak Gema trading entry-nya ya pasti lotnya beda ya karena kan modal Pak Gema sama member kan pasti beda-beda juga, nggak ada yang sama gitu. Jadi menyesuaikan dengan lot dan modalnya kayak gitu. Langsung aja nanti teman-teman bisa langsung kontak ke nomor yang ada di slide PPT saya ini. Nah, di sini yang tadi saya jelasin sedikit banyak tentang e-club, jadi lebih kayak teman-teman bisa dapat komunitasnya, bisa sharing group discussion, bisa cerita, bisa ada tim analis yang bisa memberikan jawaban atas persoalan trading teman-teman kalau misalkan lagi floating atau nyangkut, sebenarnya bisa langsung di grup di launch juga kan, karena kan nanti kan bisa dikasih insight nih, dikasih informasi sama members yang mungkin e-club ini seperti rumah sakitnya traders yang udah babak belur, terus mau mau mengoptimalkan profitnya ya dengan mengikuti rekomendasi harian dari e-club gitu, dapat belajarnya juga, terus dapat sharing edukasinya juga gitu sama trading advisor, sama tim riset gitu, dan juga sesama trader yang memang fokusnya di forex. Oke, ini terakhir ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau join e-club itu ya di e-club itu lagi ada uh, cicilan melalui Tokopedia, ini 0%. Jadi kalau misalnya teman-teman, bagi teman-teman yang menggunakan kartu kredit BCA, langsung aja ke Tokopedia, terus ke search di e-club Academy. Nah, di situ nanti ke teman-teman bisa menggunakan cicilan yang memang 0%, kayak gitu. Nah, terus di sini kita lanjut ke pertanyaan. Bisa jelasin nggak pips itu apa? Pips itu satuan hitung kayak kilogram, kayak gram, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan di forex itu hitungannya tuh pips, kalau di saham itu lot, kayak gitu. Oke, di sini saya coba lihat. Di sini dari Ibu Mona Ratulisa. Bu, saya kemarin tanya di e-club, katanya punya target 300-400 pips dari advisernya. Modal berapa ya kira-kira? Oh, berapa ya kira-kira modalnya supaya bisa balik modal. Oke, jadi memang kalau misalkan di e-club Academy itu hmm, kita punya target tim analis dan apa di e-club Academy itu ada target yang memang sebulan itu harus 300 sampai 400 pips, which is kalau misalkan itu kita tradingnya di 0,1 lot aja itu udah bisa dapat 300, sorry, kalau misalkan kita trading satu lot aja itu kita bisa dapat $300 ya kan. Nah, nih Bu Mona Ratulisa saya bantu jawab untuk target di e-club itu kan memang 300 sampai 400 pips ya kan. Idealnya itu kalau di e-club kita saraninnya itu dengan modal di $1.000, which is itu 10 juta. Nah, misalnya kalau misalkan join e-club itu kan startnya yang Ruby itu 3 bulan. Ruby itu kan 3 bulan, berarti 4,5 juta. Nah, misalnya nih Ibu dari $1.000, saya ketik aja kali ya. Dari $1.000.
Ini modalnya itu kan $1.000 nih idealnya ya. Nah, terus itu masuknya itu 0,1 lot. Ini dapat 1 pips. 1 pips itu berarti dapat $1. Nah, 300 pips ini dikali dengan 1 pips. Ini sama dengan dapat $300 atau 3 juta. Ini udah bisa balik modal dalam sebulan. Ya kan, profitnya kalau pasang di 0,1 lot. Kalau 1 lot ini dapatnya $3.000. Kayak gitu. Jadi pasang 0,1 lot aja masih bisa balik modal. Gitu. Terus abis itu di sini 0,02 lot berarti ratio 20% ya Kak. Iya, 0,02 lot berarti per pipsnya $0,2. Oke, ya. Terus ya Kak, saya sering dengerin Pak Gama bilang money management. Ya, karena Pak Gama itu sangat amat menekankan yang namanya money management supaya kita tradingnya tuh lebih terarah, nggak yang over trade kayak gitu. Nah, saya mau tanya gimana kita atur ketika lagi floating loss bisa nahan sampai berapa ya kalau $100. Kalau $100 itu berarti dari 10%-nya, berarti teman-teman bisa langsung di sini ya di sini kalau saya ikut ekop total ikut signalnya sebulan bisa dapat berapa? Dapat berapa kali maksudnya kali ya? Sebulan. Kalau sebulan itu rata-rata. Nah, di ekop itu kan sinyalnya nggak setiap hari, nggak Senin sampai dengan Jumat. Ya meskipun di forex market itu kan 24 jam ya marketnya ya. Kalau di eklub per minggu itu mostly rata-rata 3 sampai 4 kali. Jadi sinyalnya itu bisa sehari itu bisa 1 atau 2 kali sinyal. Seminggu bisa 3 sampai dengan 4 kali sinyal. Dan karena di eklub berdasarkan momentum dan berdasarkan marketnya, kalau misalkan market trennya lagi bullish, akan ada rekomendasi. Tapi kalau trennya lagi bearish, ya akan wait and see dulu gitu. Sampai betul-betul kondisi marketnya memang bisa untuk entry, ya akan ada rekomendasi sinyal. Tapi kalau nggak ada, ya udah, nggak ada sama sekali dalam seminggu itu. Nggak ada sinyal sama sekali. Jadi benar-benar si trader ini dikasih waktu untuk cooling down dulu, untuk wait and see dulu, baru kalau udah marketnya bagus untuk trading akan ada rekomendasi dan entry posisi kayak gitu. Ya, betul. Ini $100 jadinya target untuk loss-nya. Oke. Okay. Nah, um, di sini udah hampir nggak ada lagi sih pertanyaan. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan masih ada mau yang bertanya atau ketinggalan sesi webinar kali ini hari ini, nanti kita akan ada recordnya di-upload ke YouTube-nya Eklub Academy, YouTube Eklub Academy. Kalau misalkan teman-teman kelewat gitu kan, pas datang, pas join, udah di tengah-tengah. Jadi nanti ada recordnya, bisa ngikutin tontonan webinar hari ini ke apa ke YouTube Eklub Academy langsung kayak gitu. Di sini masih kita sebelum menyudahi sesi webinar hari ini, di sini ada Pak Antonius Kahana. Saya mau nanya, silahkan Pak Anton, ada yang mau nanya. Sambil mungkin, oh ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau apa namanya, mau tanya-tanya lebih lanjut seputar Ekap Academy gitu kan, langsung kontak aja ke nomor WhatsApp di 0812 1111 satunya 4 kali 9803 kayak gitu.
Misal join awal e-club di awal $1.000, tapi uang sampah sanggupnya per bulan 100, itu gimana? Karena di risk management, Pak Gemma selalu bilang trading dengan uang sampah. Jadi ketika crystal mine, maksudnya jadi crystal mine nggak terbebani, tapi di sisi lain kan nggak balik modal. Ini Pak Anton, coba ya. Nih, jadi kalau nah Pak Anton boleh langsung WhatsApp ke nomor 0812 11111 9803 atau langsung ke WhatsApp saya boleh di 0877 88 999 365. Nanti pertanyaannya atau misalkan mau dapat bocorannya, sinyal dan lain sebagainya atau sarannya nanti bisa langsung dijawab di WhatsApp ini di 0877 88 999 365. Oke? Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir webinar hari ini. Semoga mendapatkan atau eh, apa ya, jadi tercerahkan supaya tradingnya nggak overload atau nggak over trade dan tidak greedy dan lebih mengatur money manajemennya lagi, lebih memperhatikan tradingnya juga dan semoga membantu dan terima kasih juga untuk yang udah hadir dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di webinar Eklop Academy selanjutnya. Selamat sore.